Halo, selamat siang kawan-kawan. Maaf agak telat dikarenakan saya jalan kerja untuk live charting Golden Session, tapi masih toleransi baru jam 2.50-an. Cuaca ekstrim kawan-kawan, jadi nggak kondusif sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, eh, seperti biasa, dan sebelumnya Pak Adi minta maaf untuk tidak bisa live charting karena kan ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan baik Madi maupun Ati. Oke, lanjut. Lanjut kita akan mereview sejenak jurnal-jurnal capaian kita yang kita entry di saat Selasa. Kita buat video live charting yang pertama mulai tanggal 12 dan kemarin saya sampaikan kalau rata-rata itu di atas 50% PO kita itu di dalam jurnal padi, potensi ke triggernya sangat besar. Jadi di sini berapapun ada setup kita ambil semua, kita PO semua, dan di sini terbukti dari 19 setup yang biru-biru itu kita ambil kawan-kawan yang 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Jadi dari 19 atau dari 20 tambah Senin kemarin yang saya share terakhir call itu yang kebetulan TP1 dari 20 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 50%. Dan yang cancel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cancel, 8 cancel, 1 cut loss, yang 10 hit, dan yang satu di PP out ini masih ketrigger atau belum, belum kita lihat. Nanti kita lihat sama-sama. Oke. Eh, dan juga perlu di garis bawahi, di sini saya sampaikan, saya selalu update di channelnya Pak Adi, saya update-nya nggak di YouTube. Jadi misalkan ada apa-apa cut loss, ada apa-apa cancel, atau ada apa-apa misalkan ada setup baru, karena kita juga berdasarkan data. Kalau memang ada setup ya kita share di channel Gasel Edukasinya Pak Adi, dan saya juga nggak punya waktu lebih untuk live chatting atau bahkan live streaming kawan-kawan. Jadi di sini memang saya sempatkan. Maka kalau Anda berkenan ya gabunglah di channelnya Pak D, channel edukasi free kawan-kawan. Nggak ada biaya sama sekali. Yang kontennya kita belajar bersama. Oke, ini dalam rangka membuat trading plan yang sehat. Kita harus disiplin, dan kemarin Mas kita update terakhir perolehan kita itu 3,5 M, dan sekarang dengan TP satunya GAT, TP satunya Gol, dan TP 2-nya GC, yang terakhir ini GC. Tadi saya pilih ikut TP 2, dan di sini sudah 8,5 R. Jadi di sini kuncinya R itu raise persen ya kawan-kawan. Misalkan Anda pertaruhkan berapa persen, misalkan nilainya $20 ya, 3 kali kan 20 dolar kali 8 per entry hanya $20 persennya kan. Itulah kira-kira, dan ini saya yakin lebih banyak yang di atasnya Pak D, dan ini memang sangat konservatif kawan-kawan, tidak ada setup, kita nggak SL, makanya tidak terlalu banyak entry. Oke, kita lihat, kita review signal kita terakhir. Ini GC, ini GC signal kita terakhir pada tanggal 18 kemarin, dan saya update di channelnya Pak Dit, otomatis. Ini GC, dan terakhir GC mungkin bisa kita lihat di sini. Jadi kita spill-spill saja supaya cepat kawan-kawan, karena waktunya sudah hampir asar. Pakai RTGM.
Oke. Yes. Dapat. Yes. Ini udah TP 2 ya di 200/206 dan ini rekornya yang saya share di tele ya 4 dan itu tidak ada perubahan kawan-kawan. Ini yang saya share di tele satunya. Oke, dan di sini kita sudah hit TP2 halaman kita dan menambah perbendaharaan jurnal dalam profit kita yang kemarin 3,5 tambah gol dan gizi menjadi 8,5. Ini perlu kita syukuri kawan. Ya, sedikit-sedikit insya Allah akan menjadi di sini tidak ada bahasa cacing-cacing naga-naga. Oke. Dan langsung saja kawan-kawan biar cepat dan ya, kita akan spill yang terakhir-terakhir saja. Karena kan buahnya kawan-kawan. Kan Pak D sudah bilang ada 20 ya kita sikat semua, ada 10 kita sikat semua. Ini untuk girl Senin kemarin open market dan kita PO di sini dan sudah 1/1 ya di sekitaran 160-an pip dan nanti saya juga saya perlihatkan teman dan di sini membuat kita PP1 Oke, lancar jaya. Oke, dan ini untuk review terakhir saja biar cepat dan menindaklanjuti goal. Ini untuk yang pertama. Oke, ini goal kawan-kawan apa yang akan kita lakukan. Pertama jelas kita ke slide SOP yang membentengi kita supaya kita tetap disiplin. Karena kita mekanikal hanya menjalankan SOP. Trading itu sebenarnya ya kita itu hanya elemen yang menjalankan trading. Jadi kalau kita masih berdiri sebagai manusia, jelas akan ada interferensi, akan ada rasa serakah dan lain sebagainya. Takut profit, dan tidak ingin loss, tapi malah entry lagi kan gitu. Kalau tidak takut loss kok entry lagi. Oke, di sini step by step-nya jelas melihat struktur market sesuai data yang kita buat manual dan market struktur wajib ada break lanjut sekarang price action dan keduanya price harus membuat high atau low baru ke langkah ketiganya mencari zona penerusan rally base rally drop base drop karena kita pakai konservatif ya kita pakai metode yang sangat konservatif dan verifikasi zona baik pakai itu baik pakai vessel retracement dan pendekatan PA-nya tentunya dan terimanya entry sementara ini saya hanya ambil 1/2 hanya 1/1 1/2 oke lanjut ke pembahasan dan ini untuk goal kawan-kawan pertama goal belum ada signal bukan menurut Pak Dir ya. Menurut SOP-nya belum ada oke di sini ingat di saat Pak D nanti SL pun Pak D tidak loss oke dan tidak mempengaruhi R tadi ya gitu. Hanya hilang satu R. Dan di sini eh, apa yang harus kita lakukan? Ini pertama, lihat dulu strukturnya. Sudah ada struktur yang memenuhi SOP dulu. Satu ada break atau membuat pro atau high trend ini dikarenakan market turun ini belum ada lower low. Jadi pastikan dulu ada lower low dan kita akan menuju sampai titik. Kita akan menuju sampai titik. Jadi itu lebih aman dan ini invalidasinya. SL-nya Pak D itu invalidasi. Itu kita SL itu ya sudah kan jelas akan naik. Dan nanti kita akan mencari peluang untuk back di market dan lihat dulu sesuai SOP yang tidak. Dan di sini saya sampaikan
Jadi saya hanya akan ambil tindakan lagi karena saya sudah punya entry. Ini membuat overload, saya akan pantau itu untuk menuju target selanjutnya. Baik di TP2 atau di maksimal target di 329. Ini ya kawan-kawan ya, mohon diperhatikan. Terus sesuai data, nah ingat ya, ini karena kita itu hanya menjalankan trading plan dari data. Saya hanya akan mengambil file yang betul-betul valid, valid dalam bentuk perjalanan secara klimatnya, dan perjalanan rata-rata berapa handle, dan lain sebagainya yang betul-betul valid. Kalau invalid sudah tidak saya ambil, dan konten, kalau uncommon juga enggak saya. Nanti untuk ambil yang sudah expired, itu di kelas agresif. Ini kita masih menjalankan trading plan yang sangat-sangat konservatif. Pertama, kita ke Audi USD. Ini kelihatannya asik. Nah, Audi. Ini, yes, oke. Langsung saja ke H1. Kita hanya pakai time frame H1, kawan-kawan. Saya nggak time frame lainnya. Untuk turun time frame itu saya tuh hanya untuk mempersisikan zona. Tidak lain, tidak bukan. Bukan kita mencari entry, mencari apa. Tidak, saya cukup ke H1. Untuk yang tadi H1 saja. Sudah lebih dari itu. Bahkan kalau menurut saya ini sudah TF terakhir pasti. Oke, di sini saya akan bantu level 65004. Jadi 0,65004 kita kasih buffer 2 bit. Jadi menjadi 64984. Dan untuk SL-nya jelas kita pakai penambahan 7 bit 5 plus 2 spread di atas eh, base atas itu, garis atas itu 0,65185. Kalau saya ngomong detail atas itu kebanyakan saya marah. Ini kira-kira ya 30-an fit kawan-kawan ya. Monggo nanti yang ingin melihat apakah plan ini berjalan dan tidaknya. Ini bukan ajakan. Ini jurnal pribadi saya dan terangkum dengan sangat disiplin, terbuka, tanpa interferensi. Ini ranahnya umum dan tidak ada manipulasi. Tidak ada untungnya. Oke ya, ini Aude. Saya akan pantau level itu ya sekitar 30-an pip itu ya saya itu. Jadi nanti seperti itu. Sedangkan Anda yang sangat apa itu saya tak ngirit Pak D di sini tambah 5 pip atau berapa silakan monggo. Kalau Pak D seperti itu baper juga tambah 5 tambah 2 spek. Yang kedua, euro out yang bulan kemarin kita tuh TP2 sudah berhasil ke TP2. Kalau ingin lihat before afternya di channelnya Pak D, ya nanti tak tak sepil saya mempunyai punya toh ya juga enggak itu ini juga kepentingan pribadi dan komunitas itu. Oke, ini Euro out kita masih mempunyai plan. Jadi saya masih mempunyai plan B saya di mana ini B saya kawan-kawan sudah TP2 ya. Maaf malah TP3 sudah TP3 tapi saya hanya ambil TP2 ini ya. Kita tampilkan dia satu ini before afternya ada. Ini entry saya ada yang kemarin sudah TP sudah final target. Dikatakan final target itu di supply atasnya. Ini oposisi rivalnya, ini oposisinya, jadi oposisi dari demand itu supply. Ya, ini saya sudah TP3 dan saya berharap market ini masih akan jalan, ya, masih akan jalan. Dan ini sudah final, ya, sudah final. Perlu kita syukuri. Yes. Dan kalau boleh kan seperti ini
Ini ada di channelnya Pak di Euro Out ini ya. Apa bahasa? Before. Ini before-nya Euro Out, MXGM, dan juga kita ke XGM 4 ya. Endnya sama tadi. Yes, ini before afternya sangat cantik sekali ya. Ini belum ada ya, ini belum ada. Ini yang baru nanti rencananya. Oke, sini paham ya? Kita nggak akan memperbincangkan ini sirup dan lain sebagainya itu bukan bahasa pasti karena kita juga hanya menjalankan sebuah plan. Jadi patokan saya itu tidak lain tidak bukan itu ada presiden institusi. Jadi sebuah base yang ada presiden institusi dan shadownya belum melampaui shadow base-nya ini high di high probabilitas buat saya. Jadi bahasa saya ini nggak sirup nggak apa. Uang hasil saya lebar. Hasil saya lebar. Di sini kalau nggak berapa ya? Ini hasilnya dapat di sini ya. Ya, sekitar 54 pip ya. 54 pip. Dan maaf tadi ada salah tag. Tagnya itu di sini ya, bukan di atas. Di sini. Oke ya. Dan sempat paper dikit. Tapi nggak ngaruh karena saya ada bumper. Ada bumper untuk SR. Untuk hero saat ini ya, untuk saat ini saya akan di sudah bapak ini entry yang sudah kita sembunyikan saja untuk jurnal kawan-kawan itu untuk jurnal bukan untuk koleksi. Sip, ini H1 saya akan monitor di 1.7966 ini ya kalau kalau karena di sini jelas sudah ada first line bed dan ada dua level entry, jadi selalu ada dua level entry untuk yang ini khususan ini ya. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan diamond 4 itu masih fresh kawan-kawan ya. Dan persyaratan tadi jelas sudah ada, jadi ada break retest lanjut dan harga membuat higher high, otomatis saya akan mengamati dua level ini. Variabel ini tidak berdiri sendiri, jadi baik yang ambil B di 1.79066 ataupun di 1.886 biasanya sama, yaitu di level ini akan supaya hasilnya sama di 7850. Oke ya, jelas. Tuh, Euro out. Sekarang NZD JPY. Saya berdasarkan apa yang ada di dalam eh, jurnal limitnya Pak D ya. NZD JPY. Oke, saya mempunyai entry ini setup kemarin ya kawan-kawannya, bukan hari ini loh. Pak D itu signal sudah jalan di senda. Ini signal kemarin kalau ingin lihat jadi channelnya Pak D ada. Ini sudah running bahkan belum 1:1. Dan ingat di saat level ini ya, untuk entry yang kedua kali ingin masuk yang kedua kalinya, misalkan lihat cat seperti ini dan belum ada posisi. Apa yang akan kita lakukan? Tetap berbasis pada SOP. Pastikan dulu ada break retest atau market itu membuat lower head atau lower. Jadi di sini ada support dan ini menurut saya belum walaupun break tapi belum clean atau belum solid. Jadi saya tunggu ini ya, saya tunggu ini break ke level monitor itu karena di sini jelas ada unbill order, ada order yang belum di taken ya kalau rezeki nanti sampai ke TP selanjutnya karena TP 1 pun belum kawan-kawan. Ini masih panjang ya katanya. Bahkan besok itu kayaknya ada pengumuman juga dari RBS. Ini ya, jadi saya akan monitor ini jelas ini akan jual di harga mahal. Lebih mahal dari level entry pertama. Pak.
sebagai prinsip ekonomi sebuah trader itu hampir sama dengan prinsip ekonomi di dunia real, hanya akan beli di harga murah dan jual di harga murah. Bukan jual mahal ya. Jual mahal itu short sell ya. Lain kita produk. Kalau di NZD sudah, sekarang Euro GPY, Euro JPY, GPY dari data itu memang sangat menarik saya dan masuk kriteria juga. Ini data yang ini lah ya. Euro GPY masuk masuk dalam kompas padi. Oke, ini bahkan sudah saya kasih panah. Hmm, ini ada normal price atau terjadinya sering transaksi jual beli di sini. Nah, ini makanan saya. Saya paling suka dengan setup. Ya, ini. Jadi ada dua diamond. Sebenarnya ini kalau saya terjemahkan diamond yang atas itu diamond satu, ini diamond satu, diamond yang baru satu, yang diamond 4 itu diamond yang bawah itu diamond 4, di mana diamond yang bawah itu masuk kategori swing kawan-kawannya, masuk kategori swing. Maka kalau nanti market berkehendak ambil di level 17149 dan 17937, dan dua level ini mempunyai resiko masing-masing, di mana SL-nya ya sendiri-sendiri, tidak digabung seperti tadi, seperti yang soal tadi. Ini berdiri sendiri karena buffernya SL-nya ini masih jatuh di, belum masuk di ini ya. Misalkan ini 38 tak tambah 7 berarti kan 45. Nah, baru di sini. Tapi kalau ditambah 7 itu sudah masuk di base bawah, berarti SL-nya harus di bawah toleransi level diamond 8. Oke ya, paham ya? Harusnya paham. Dan di sini jelas saya hanya ambil untuk intraday itu dari normal price itu sekitar 70%. Bagi 4. Dari rankingnya itu tak bagi 4. Ini akan menjadi apa itu? Easy target. Target yang sangat mudah tercapai di saat plan itu berjalan. Ya, di saat plan berjalan. Berarti kan kalau nggak bisa nggak jalan, ya kan? Ini jadi ditambah 2 p berarti artinya di 171 eh, 492. Nah, gitu kan. Kalau JPY memang seperti itu. Dan yang bawah 170 berarti 939. Itu kira-kira ya. Oke, udah paham, cepat aja. Enaknya itu kalau sudah play data itu enaknya tinggal ngikut saja. Yang terakhir, kenapa nggak banyak Wade? Ya memang yang diberikan data itu. Wade kan bilang, 20 saat kita sikat semua. Muncul 10 saat kita sikat semua. Misalkan tidak muncul saat ya kita berhenti. Tidak ada trade hari ini. Itu. Nah, Anda itu siap nggak menjadi insan yang disiplin? Oke? Lagi-lagi ini setup kesukaan saya. Di atasnya ada sebuah pendekatan yang cantik. Nah, kalau bahasa saya itu bahasa mekanikalnya itu normal price, di sini terjadi aksi jual beli ya. Dan saya akan menunggu di level ini ya. Oke, di sini monggo bagi yang agak ngirit ambil di level monitor itu 2,07355. Tapi kalau saya ambil di atas itu 2,07525 itu sudah plus buffer 2 pip ya. Dan yang bawah, nah ini agak besar sekitar 7,26. Jadi misalkan saya mempertaruhkan 1% akun atau setengah persen akun, saya SL pun di sini dengan 76 pun hanya mengurus setengah persen dari akun saya. Demikian juga yang bawah hanya mengurus setengah persen dari akun. Dan di sini kawan-kawan, kenapa sering Pak dibagi? Kalau Anda entry-nya lot size-nya itu di dalam akomodatif saya pada profit TP-TP semua, tapi kok balance saya enggak.
nggak signifikan ya. Bahkan kok profit semua akumulasi malah loss ya karena Anda salah itu plot itu jelas dan itu sering apalagi yang suka scalping. Dan scalping itu nggak perlu ngitung, tapi pakai cash management. Kalau mau belajar membuat trading plan yang benar, plotnya harus benar. Kita ambil risk berapa persen, akhirnya akan terbayar di saat analisa itu kita benar. Dan terbayar yang tegak lurus kawan-kawan. Di dalam jurnal itu memang profit, realnya juga profit. Bukan berarti di dalam historinya itu sering profit, tapi akumulasinya profitnya kok enggak seperti ya, kok sedikit. Oke itu. Jadi untuk hari ini, siang ini atau petang ini ada 5 AUD, USD, Euro AUD, NZD JPY, Euro GBP dan GBP AUD dan call ya tentunya ada 6 plus call. Dan kalau Anda ingin lihat ini semua ada kawan-kawan. Saya SL ya SL ini ya. Ini USD GBP TP1 dan SL. TP1 SL. Dan yang berikutnya NZD GPY itu SL ya SL. Ini ya SL ya SL. Kita perlihatkan. Dan untuk yang kecat, ini cancel ya. Kecat cancel. Ini juga cancel. Dan yang GC, yang GC ini tadi ini ya. GC ini. Dan GC keduanya ini. Dan banyak sekali. Misalkan saya klik satu persatu ya. Lama nanti. Oke. Ini kemarin baru 3,5 L dan sampai detik ini sudah 8,5 L. Dan ini akan tambah kalau ada yang PP dan akan berkurang di saat ada yang. Oke, itu kira-kira kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat dan dukung Pak D. Ikuti live chatting Pak D. Kalau nggak ada halangan setiap Selasa dan sesi golden dan klik tombol notif supaya tidak ketinggalan. Oke, di situ kawan-kawan. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan dan salam.